Selamat pagi, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, berkah dalam. Pada awal pekan yang penuh berkat ini, di 1 Desember 2025, Gereja Katolik juga mengenangkan Beato Dionysius dan Redemptus, martir yang setia hingga akhir. Semoga dengan meneladan mereka, kita juga semakin siap untuk menerima sabda Tuhan dan menerapkan dalam hati, pikiran, dan perbuatan kita. Mari kita mempersiapkan diri untuk merenungkan sabda Tuhan. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira kepadanya dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang dan menyembuhkannya." Tetapi perwira itu menjawab, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku juga orang yang berada di bawah kuasa dan mempunyai prajurit-prajurit di bawahku. Aku berkata kepada seorang ini, 'Pergilah,' maka ia akan pergi. Dan kepada yang lain, 'Datanglah,' maka ia akan datang. Dan kepadanya yang lain, 'Kerjakanlah ini,' maka ia melakukannya." Ketika Yesus mendengar hal itu, ia heran dan berkata kepada mereka yang mengikuti Dia, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku belum pernah menjumpai iman sebesar ini di Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang dari timur dan barat yang akan datang, dan mereka akan duduk bersama Abraham, Ishak, dan Yakub dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini mengajarkan tentang iman yang sederhana tetapi penuh kepercayaan dan kepasrahan kepada Tuhan. Perwira yang juga seorang pemimpin militer menunjukkan kerendahan hati dan keyakinan bahwa hanya dengan perkataan Yesus saja hambanya itu dapat sembuh. Iman seperti itu mengingatkan kita bahwa dalam segala kesibukan dan tantangan, kita dapat bersandar sepenuhnya pada kuasa Tuhan. Hari ini gereja juga mengenang Beato Dionysius dan Redemptus, martir yang setia hingga akhir hidupnya. Mereka menghadapi ancaman dan penderitaan, namun tetap teguh dalam imannya kepada Kristus. Kisah mereka menginspirasi kita untuk berani berdiri tegak dalam iman, bahkan ketika menghadapi kesulitan dan tantangan yang berat sekalipun. Dalam dunia pendidikan Katolik seperti di kampus Unika Widya Karya, kita bersama-sama menghadapi tantangan dan tekanan yang seringkali datang dari berbagai sisi, dari sisi akademik, sosial, maupun moral. Seperti perwira yang rendah hati dan para martir yang teguh, kita dipanggil untuk memperlihatkan iman yang nyata dan hidup, bukan hanya sekedar kata-kata atau teori. Kita juga diingatkan bahwa tugas pendidikan bukan hanya menyampaikan ilmu, tetapi mewartakan iman dan menumbuhkan karakter yang berani, teguh, tetapi rendah hati. Setiap dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan adalah saksi dalam panggilan ini. Kita diajak untuk menjadi seperti perwira yang percaya dengan sederhana dan martir yang setia sampai akhir, yang semuanya itu berakar dalam kasih
dan keberanian. Ketika kita merasa lelah, merasa ragu, ingatlah kisah mereka bahwa iman yang kuat lahir dari kerendahan hati dan keberanian yang ditopang oleh kasih Tuhan. Mari kita hadapi setiap pekerjaan, pendidikan, dan perjuangan kita dengan penuh semangat agar kita sanggup menjadi saksi Kristus dalam pendidikan dan kehidupan. Semoga kita dapat meneladan iman sederhana namun penuh kepercayaan dari perwira Kapernaum serta keberanian dan kesetiaan yang luar biasa dari Beato Dionysius dan Redemptus. Marilah kita memasuki minggu ini dengan hati yang penuh semangat dan keyakinan. Jangan takut menghadapi tantangan atau keraguan, karena kita sudah siap. Siap membuka hati untuk menerima tuntunan Tuhan, siap meneguhkan iman dalam setiap langkah, dan siap berkontribusi dalam kasih dalam setiap pelayanan yang kita jalani. Terima kasih, berkah dalam.